uang. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mengajak kamu untuk mengenal beberapa tokoh dalam uang. Yuk simak video ini sampai habis ya. Nah, tokoh pertama berasal dari uang Rp1.000 yaitu Cut Nyak Mutia. Sekilas biografi dari Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia lahir di Kurutu, Perak Timur, Aceh Utara pada tanggal 15 Februari 1970 dan meninggal di Alukuring, Aceh pada tanggal 24 Oktober 1910 pada umur 40 tahun. Awalnya Cut Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Teuku Muhammad atau Teuku Cik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, Teuku Cik Tunong berpesan kepada sahabatnya, Pang Nanggro, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi. Cut Mutia kemudian menikah dengan Pang Nanggro sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Ganto. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marchaussee di Paya Cicem, Cut Mutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nanggro sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910. Nah, Cut Mutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo, melewati hutan belantara. Namun, pada tanggal 24 Oktober 1910, Cut Mutia bersama pasukannya bentrok dengan Marchaussee di Alukuring. Dalam pertempuran itu, Cut Nyak Mutia gugur. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikannya dalam pecahan uang kertas rupiah baru Republik Indonesia, yaitu pecahan Rp1.000. Oke, kita masuk ke uang kedua, yaitu uang Rp2.000 yang di dalamnya berisikan tokoh Muhammad Husni Tamrin. Oke, kita lihat saja biografi Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di Waltevreden, Batavia pada tanggal 16 Februari 1894. Meninggal di Senen, Batavia 11 Januari 1941 pada umur 46 tahun. Ia adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi, yaitu dari organisasi Kaum Betawi, yang pertama kali menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Di Hindia Belanda mewakili kelompok Inlanders atau pribumi. Tamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda, karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia, yang dimana kita tahu sekarang Batavia adalah Jakarta. Nah, Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 19 Januari kan dia meninggal setelah sakit beberapa waktu lamanya. Akan tetapi beberapa saat sebelum kewafatannya, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan yang sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar itu, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi-polisi rahasia Belanda atau PID. Ia memprotesnya, akan tetapi tidak diindahkan. Sejak itu, rumahnya dijaga ketat oleh PID. Dan tak seorang pun dari rumahnya yang diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi. Juga termasuk anak perempuannya yang masih juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumahnya, sekalipun untuk pergi ke sekolah. Wah, kejam banget ya. Lalu tindakan polisi Belanda itu tentulah sangat menekan perasaannya dan menambah parah sakitnya. Wafatnya Muhammad Husni Tamrin tentulah sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpinnya yang sangat cerdas dan berwibawa. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, yaitu Jakarta. Namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta, yaitu proyek MHT pada tahun 1970-an. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan uang 2000. Oke, kita masuk ke uang pecahan Rp5.000, yaitu tokoh di dalamnya adalah Idam Khalid. Idam Khalid atau Idam Khalid. Seperti itu. Oke. Biografi Dr. K.H. Idam Khalid lahir di Satoy, Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1921.
Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun. Ia adalah salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijojo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan ia pernah menjabat Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru pada pecahan uang Rp5.000. Oke, kita masuk ke Bapak Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulanggi yang ada di uang Rp20.000. Bapak Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulanggi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ia kemudian meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1949, tepatnya pada umur 58 tahun. Atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara, Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ratulangi juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional. Ia dikenal dengan filsafatnya yaitu Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ratulangi termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan Gubernur Sulawesi yang pertama. Oke, kita masuk ke tokoh pada uang Rp10.000 yaitu Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Ia meninggal di Jayapura, Papua pada tanggal 10 April 1979, tepatnya pada umur 57 tahun. Ia adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat. Pada tahun 1993, Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlihat dalam konferensi Malino, di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Berdasarkan keputusan Presiden pada nomor 077 TK 1993, nama Frans Kaisiepo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Nah, kita lanjut ke mata uang terakhir, yaitu mata uang Rp50.000, yaitu Bapak Juanda Kartawijaya. Bapak Insinyur H. Raden Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya, Hindia Belanda pada 14 Januari 1911. Meninggal di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 pada umur 52 tahun. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957, yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam. Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea, atau UNCLOS. Namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandar Udara Internasional Juanda, atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 244/1963, Insinyur H. Juanda Kartawijaya diangkat sebagai tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI, yaitu pecahan Rp50.000. Nah, sekarang udah tahu kan biografi tokoh-tokoh dalam uang? Jadi jangan pelangak-pelongok lagi ya kalau ditanya tentang tokoh dalam uang. Oke deh, saya Selin dari kelas 11 IPS, pamit undur diri dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Sampai jumpa kembali.